Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teman curhat di sini. Di segmen kali ini kita kedatangan narasumber, seorang entrepreneur yang memegang lebih dari 2 perusahaan gitu yang saya dapat infonya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran siapa orangnya dan langsung aja kita kenalan dengan beliau. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Akhirnya ya. Iya, akhirnya ketemu. Ini bener nggak nih saya tadi nyebutin? Salah ya? Lebih dari 2 perusahaan gitu? 10. Bener nggak? 10, boh. 10, keren banget. Lebih kan dari 2 gitu? Lebih dari 2, sorry. Lebih dari 2. Oke, betul. Oh, betul, 10? Iya, agak lebih dikit sih. Iya, keren banget. Alhamdulillah, wow. Bang Chandra boleh kenalin diri dulu dan statusnya kayak gitu, istrinya siapa gitu. Siapa tuh teman-teman kan pada kepo gitu, Bang. Boleh. Oke, teman-teman, nama saya Chandra Tovan, umur saya 30 tahun. Saya ada beberapa bisnis yang sedang saya garap. Nanti kita akan cerita-cerita juga apa bisnis yang jalanin, terus cerita-cerita masa lalu, masa duka, masa senang saya cerita juga. Kemudian tadi mbaknya nanya istri saya siapa, istri saya alhamdulillah seorang muslimah yang baik dan artis gitu kan. Udah. Oke. Silakan cari sendiri. Siap. Cari aja di IG-nya. Cari aja di IG. @chandra_taufan. Oke. Paling ini tadi kan Abang udah ngasih tahu ya perjalanan pendidikannya dulu gitu kan. Berarti S1 di Australia. Terus ngambil S2 juga? Sebenarnya nggak S2 sih. Kayak saya ada diploma sama short course gitu. Oh gitu. Tapi cuma bachelor. Oh iya, oke. Bachelor of Business. Iya, berarti ya udahlah S2 nggak apa-apa ya, udah banyak gitu bisnisnya. Udah kecakup semua gitu, Bang. Oke. Langsung kita masuk ke perjalanan karir nih, Bang. Boleh. Gitu. Ini tuh sebenarnya kan 10 tadi ya? Iya. Luar biasa banget sih, keren. 10 ini nih apakah itu semua Bang Chandra yang bangun dari nol atau warisan atau gimana gitu, Bang? Gini loh. Jadi emang saya udah selalu bilang ke teman-teman saya tuh alhamdulillah terlahir dari keluarga yang berada. Cuma bukan berarti saya selalu bangga dengan apa yang orang tua saya selalu kasih gitu. Dan kemudian di antara bisnis ini emang ada beberapa masih bisnis growth, cuma beberapa saya kembangin dan buat baru sampai dengan bisa ada 10 bisnis sampai 12 kayak gitu. Dan kebanyakan juga bisnisnya ya nggak selalu di sektor komoditas, nggak sektor pelayaran atau apalah, ada juga kayak barbershop. Kemudian saya baru mau opening tanggal 14 nanti ada restoran saya buka lagi di Makassar, macam-macam gitu. Jadi emang saya tuh suka explore gitu, saya suka expand dan prinsip saya tuh saya berani orangnya. Saya berani karena di dalam bisnis ya kalau lu mau jangan selalu pengen idenya doang tapi nggak ada eksekusi. Kalau lu nggak pernah eksekusi cuma ada ide lu bisa diambil sama orang kalau nggak cepet. Jadi dalam bisnis ya momentum. Paling cepet siapa yang bisa realisasi cepat. Iya. Gitu. Iya, betul banget sih, setuju banget. Jadi gini loh, di dunia ini kalau kita udah mikir bisnis itu bukan cuma kita yang mikir. Udah ada mungkin 10 orang di Jakarta ini yang mikir dengan ide yang sama. Tinggal siapa yang duluan execute this business gitu loh. Kalau kamu yang pertama ya bersyukur. Ya. Gitu. Tapi kalau kamu cuma di realisasi di kertas doang, kayaknya sih masih yang itu deh, Bang. Yang kedua, aduh, itu dia benar masih ada ketakutan ya, gitu. Betul. Gitu kan namanya bisnis kan pasti ada jatuhnya gitu. Kalau saya juga, ini saya cerita juga nih. Ya. Saya tuh dari SMP suka ngejual emang. Saya suka udah masuk bisnis jual beli. Saya tuh udah dulu kan di SMP kebetulan saya tuh orangnya aktif, saya suka banyak networking, saya suka banyak teman. Saya nggak pernah mandang teman siapapun. Even di lapangan di kerjaan saya nongkrong sama sopir truk saya, sama kapten kapal saya duduk bareng-bareng. Saya selalu bilang kalau oke lah kalau kita kerja kita profesional dalam kerjaan. Cuma kalau kita udah duduk bareng, saya teman kamu mau curhat, kamu mau apa. Dan kemudian di situ saya selalu bangun emosional saya dengan semua karyawan saya. Dan dulu waktu SMP itu, kenapa saya bilang saya suka sosialisasi, saya punya banyak teman. Saya udah jual beli, saya udah kayak merchandise gitu, band, baju-baju saya ambil di China, di Hong Kong, kemudian saya jual lagi dengan margin yang sangat oke waktu SMP. Saya udah laku kayak 1000 pieces lepas satu SMP. Wow. Di situ saya udah, gue nih kayaknya pebisnis banget. Iya. Dari jadi SD juga, pede gitu, kayak Bang. mainan-mainan yang koleksi kartu-kartu itu saya udah jual-jualan dari SD. Dan saya emang suka investasi dari pas saya kecil tuh saya udah nabung di bank syariah loh di Muamalat dulu. Masih ada Muamalat saya udah nabung dulu. Kelas SD, Bang. SD saya udah ya nabung. Allah, saya belum bisa ngapa-ngapain. Saya nabung gitu.
Berarti emang beda gitu ya. Emang dari lahir mungkin dari baru brojol oe gitu udah mikirnya tuh udah ke bisnis Iya, kali. iya. Oke, jadi ini tuh ada beberapa gitu ya yang perusahaan dari orang tua. Ada juga ya benar, ada yang saya sekarang kembangin semua udah diserahin ke saya, dan itu saya nggak selalu banggain. Kalau emang ini bisnis keluarga, saya berbakti sama keluarga saya. Oke. This is my family gitu loh. Oke. Cuma yang saya garap ya saya yang banggain karena dari Ya, nol. ya, Gitu prinsip betul. saya. Jadi teman-teman kayak selalu bilang, lu enak dari kecil punya modal bisa create bisnis. Oh mereka salah. Saya pernah dipanggil di satu kayak apa ya? Show gitu. Ya kayak show, cuma di Makassar nih, rame ada 1000-an mungkin mahasiswa datang. Ada kita lagi buka pertanyaan kan, ada satu mahasiswa bertanya, bilang Kak, kok saya kalau jadi Kak Chandra juga dengan modal segitu saya bisa buat berapapun bisnis. Saya bilang kamu salah. Di Australia dulu saya emang hidup enak, cuma saya kerja di McDonald 2 tahun loh. Di Di situ Australia? saya kumpul mungkin hampir 150.000 Australia dolar, tuh sekitar hampir 2 miliar saya kumpul. Itu saya bawa pulang ke Indonesia, saya tabung. Jadi mereka selalu mikir, oh gue tuh lahir dari keluarga yang berada, gue enak, padahal enggak. Keluarga saya tuh strict karena keluarga saya benar-benar nol. Jadi apapun itu kita profesional di bisnis keluarga, nggak ada dikasih modal, nggak ada apa. Cuma saya dikasih sekolah di luar negeri. Itu yang saya berbakti sama orang tua, sama dikasih fasilitas ya, mobil, rumah itu. Cuma kalau untuk bisnis benar-benar saya fight dari awal. Wah, bisnis. keren banget sih. Gitu. Berarti emang profesional gitu ya, Bang ya. Iya. Meskipun- jadi, apa yang orang lihat selalu tuh nggak selalu benar kadang-kadang. benar-benar. Gitu. Dan mereka ngelihat, oh gampang dia bisa ini bisa itu, ternyata dari keluarga yang berada gitu. Iya, Nggak ternyata selamanya. itu nggak menjamin juga ya, Bang. Itu makanya selalu tiap saya ada cerita ke teman-teman selalu saya bahas ini gitu Betul. loh. Jadi mereka tahu. Karena kan meskipun misalnya kita berasal dari keluarga yang berada, kalau kitanya sendiri Kalau kita nggak bisa nggak bisa eksekusi gitu ya. Eksekusi yang benar sama aja mau sampai kapan itu harta pasti akan Habis. Iya, benar banget sih. Iya sih, benar, setuju itu. banget. Ini selama merintis itu ya, Bang, pernah nggak sih gitu ada di titik terendah gitu, Pernah. mengalami satu fase Pernah. kegagalan kayak gitu? Jadi gini loh, saya ada nih pernah cerita ke istri saya ada. Ini menurut saya titik terendah. Saya tuh paling nggak punya musuh. Saya tuh paling suka berteman sama everyone dan saya cepat nyambung. Oke. Jadi saya tuh orangnya percaya dalam bisnis apalagi dengan partner. Jadi saya punya bisnis dulu. Bisnis ini saya rintis di 2016. Kemudian it takes 2 years sampai bisa di top. Kemudian di sela-sela progres bisnis ini saya ditinggalin partner saya. Kemudian bisnis ini tuh benar-benar susah. Jadi saya every month saya harus tombokin semua minus bayar gaji karyawan, harus saya tumpukin pakai bisnis lain, bisnis saya yang lain yang cover gitu loh. Sebenarnya walaupun itu sebenarnya nggak sehat ya, Iya. karena saya nggak pernah gabungin duit bisnis ini ke ini. Nah di situ titik terendah saya ditinggalin partner saya segala macam. Kemudian saya fight di situ Mbak. Saya percaya karena saya bilang usaha pasti nggak hianatin hasil. Betul. Kemudian saya fight selama 2 tahun. Bisnis yang saya jalanin ini bisa seminggu saya dapat 200 juta bisnis ini. Seminggu, dalam seminggu. Kemudian teman saya yang di Jakarta itu, dia ninggalin saya kan. Dia ninggalin saya 2 tahun. Kemudian dia nelfon lagi saya. Dia minta pembagiannya selama dia ninggalin saya. Loh. Nah, itu titik terendah saya. Waduh. Itu sangat. Kemudian saya ini orangnya gitu loh, Mbak. Saya sebenarnya kalau udah misalnya sama partner ya, makanya saya tuh jarang berpartner sama orang-orang betul-betul. Ini pelajaran buat teman-teman ya. Iya. Duit itu, it's not bukan cuma your friend, even your family. Kalau kalian berbisnis dan keluarga itu sangat sensitif, masalah duit. Nah, sama teman aja kalian bisa ribut gitu. Iya. Nah, ini yang menurut saya kecewa banget. Dia ninggalin saya, kemudian dia datang lagi di saat saya sukses, di saat saya berhasil, gitu loh. Jadi dia minta lagi, saya bilang gini aja deh bro. Kalau aku tuh orangnya, udahlah. Kalau bukan masalah duit lagi, udah masalah hati. Betul Kemudian banget. dia sempat omongin saya di belakang, saya tahu cuma saya sabar. Itu titik terendah juga. Itu titik terendah di mana saya belajar dan saya pengen one day saya akan tunjukin gitu, dan benar saya tunjukin juga karena saya orangnya tuh berani bermimpi. Karena mimpi itu gratis. Betul. Gitu loh. Saya selalu mimpi di umur 30 tahun saya harus beli supercar pakai duit saya sendiri. Alhamdulillah umur 30 tahun saya beli Lamborghini pakai duit saya Wah, sendiri. keren. Cash ya, cash. Iya. Soalnya saya nggak mau Wah, pakai utang. keren banget. Lamborghini kayaknya Nanti aku riba ngeliat, soalnya. aku ngeliat ini deh story-nya Bang Chandra gitu, Iya. bawa anaknya kan. Iya, betul. Iya itu wow. Nah itu Keren. ya apa ya? Kadang emang bisnis itu nggak praktis. Kenapa? Betul. Banyak teman-teman yang banyak juga teman yang nanya saya, kok lu selalu
ekspansi bisnis cepet banget sih. Padahal itu sebenarnya nggak boleh dong. Ya bener. Cuma kalau saya gini loh, saya selalu manfaatin momen tersebut dan saya selalu harus maximize bisnis tersebut. Profitnya saya maximize, even bisnis itu 1-2 tahun, yang penting saya udah profit dan everything sudah balik modal dan saya udah profit gitu loh. Betul. Jadi emang saya selalu bilang sama teman, lihat-lihat juga kalau kalian mau ekspansi bisnis, lihat dulu apa your business. Kalau kalian buat restoran yang emang kayak kemarin kan kita tahu banyak artis yang buat toko kue itu kan, itu bisnis momentum. Iya, tapi betul. mereka profit banyak loh. Jadi even takes short term 1-2 tahun, mereka tuh udah bisa profit banyak banget. Nah itu bisnis yang menurut saya musiman, cuma kita bisa maksimalin. Begitu. Tapi ada nggak sih selama berbisnis juga ada yang mencoba untuk menipu gitu atau mengakali lah gitu? Apa ya, kebetulan banyak banget. Oh, pasti ya, Bang. Pasti jadi inceran nggak sih Bang Topan ini? Banyak banget. Cuma kan gini loh, dia mau, itulah kelebihan saya karena saya orang lapangan. Oh, I see. Dan saya suka baca, saya suka tahu apa bisnis itu. Jadi sebelum dia mau propose bisnis tersebut, saya udah tahu gimana, apa konsepnya, gimana cerita, gimana alurnya. Nah, banyak orang kayak gitu, cuma dia akhirnya aku blok. Aku maksudnya blok dalam arti dia baru mau attack ke saya nih, tapi aku udah tahu nih, wah ini nggak benar. Karena aku tahu bisnis-bisnis yang mereka tawarin. Begitu, banyak banget. Berarti nggak pernah masuk gitu ya Bang ya? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Berarti Bang Chandra tuh udah lulus dari dari pendidikannya itu di usia berapa tuh Bang? Saya 20 berapa ya lulus di Australia. Bentar, saya nikah di 25, 23 saya lulus, 23. Wah, 23? 24 ya. Iya nggak sih, S1 segitu kan? Iya. Iya benar, 24. Wah, keren banget. Itu S1 dengan ada double degree yang lain, yang antara sebenarnya marketing, diploma, gitu loh. Iya. Dan gini loh, sebenarnya keluar, temen nanya, gimana sih lo keluar di luar negeri, apa yang lo dapet? Ini jujur ya, kita bahas jujur, karena kita curhat kan. Betul. Di luar negeri, knowledge, saya nggak terlalu ini dengan knowledge-nya ya. Knowledge, oke, mungkin saya ada knowledge pelajaran, cuma banyak yang nggak diterapin di bisnis saya. Mungkin kalau diterapin di marketing, secara networking saya berbanyak teman di Jakarta, apa segala macam, itu benar-benar ngaruh. Cuma yang saya selalu tangkap itu, kenapa kuliah di luar negeri itu, di Australia, di Amerika, or dimanapun itu bagus, karena kita bisa survive. Betul. Itu yang saya selalu dapat. Saya bisa survive dari di sana, itu saya bisa survive, saya bisa kerja sendiri. Di situ saya ngerasain making money-nya gampang. Di situ saya ngerasain ketemu orang nggak beda-bedain. Nggak pernah lihat orang lu apa, kerja apa, lu siapa, nggak pernah. Karena itu bedanya dengan di Indonesia. Indonesia punya mindset selalu, gue nggak mau bergaul sama dia, karena dia nggak selevel sama gue gitu. Karena dia kerjaannya ini, gue ini. Nah itu yang salah. Nah di Australia itu kita nggak pernah bahas kerjaan di sana. Kita selalu duduk bareng, nggak ada apa ya, intimidasi ya kalau saya bilang. Nah kan di sini teman-teman Jakarta juga ada yang kayak gitu, saya tahu banyak. Nah itu yang saya selalu terapin di Indonesia. Kenapa saya selalu networkingnya besar? Karena saya percaya silaturahmi itu membawa rezeki buat saya. Bukan rezeki uang juga ya, kerjaan, teman yang baik, teman yang ngasih ide, perkumpulan. Saya bisa kenal ini, saya bisa kenal pemerintahan, saya bisa kenal orang hebat di Indonesia ya karena teman. Gitu loh, beda dengan kalau teman negatif. Betul. Jadi rezeki itu nggak selalu berupa uang. Teman yang baik yang bisa mendamping kita sampai sukses juga penting. Betul. Begitu. Jadi ya itu kuliah di Australia yang saya dapat sebenarnya how to survive dalam hidup dan bisnis. Itu yang benar-benar saya bawa sampai sekarang. Begitu. Keren. Terus kalau misalnya lagi stres gitu ya Bang ya, pernah ini nggak sih kayak ngedrop gitu secara fisik? Sering banget. Jadi saya tuh berapa hari sekali suntik vitamin C, kemarin saya baru suntik. Karena saya tipikalnya kadang kalau meeting tuh sampai malam, benar-benar kemarin kalau nggak corona itu sampai jam 1, jam 2. Kemudian saya kan morning person, jam 5 tuh pasti bangun subuh. Udah nggak bisa tidur lagi, jam 5. Saya pernah ya, jam 3 pulang, jam 5 udah bangun, udah siap-siap main golf. Kemudian selesai main golf, terbang ke Makassar. Makassar itu cuma tanda tangan, sama meeting bentar, terus berangkat lagi ke Jakarta. Habis Jakarta sampai subuhnya ke Batam. Habis Batam ke Pontianak. Habis itu saya drop. Saya kena corona. Nah terus tuh gimana sih Bang Chandra bisa menemukan potensi Bang Chandra, dan gimana nih tipsnya untuk kita yang nonton biar kita tuh tahu potensi kita tuh ternyata di sini loh, kayak gitu. Potensi dalam diri kita? Iya, dalam diri kita. Banyak pertanyaan kayak gitu emang. Jadi sebenarnya banyak kalau teman-teman pengusaha ini, apa teman-teman yang baru merintis usaha ini, awalnya itu mereka suka nggak percaya dengan diri mereka. Nggak percaya diri, nggak selalu yakin, selalu bilang, aduh
gue bakal gagal nih atau apa gue nggak punya potensi di bisnis ini gitu. Banyak teman saya juga kayak gitu. Cuma saya selalu bilang, kalau lu nggak pernah coba bisnis itu, lu nggak tahu potensi lu apa, lu nggak tahu apa yang lu suka. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngerjain suatu bisnis yang betul-betul itu hobi atau passion kita, itu sangat enak banget loh. Lu dapat duit dari hobi lu. Tapi gimana caranya lu dapat potensi? Itu yang susah. Jadi menurut saya untuk dapat potensi ini sendiri, kalian betul-betul harus kenal diri kalian. Harus yakin sama diri kalian, percaya dengan diri kalian. Apa yang kalian suka coba terapin, cari marketnya, cari apakah ini ada demand-nya di market, apakah ini bisnis cuma untuk short term atau benar-benar orang butuh idea lu. Begitu. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman saya, potensi itu cuma kalian yang tahu. Karena cuma kalian tahu, cuma kalian bisa keluarin itu, realisasiin potensi kalian. Kalau kalian cuma sekedar selalu mikir, aduh, takut rugi, itu salah. Berbisnis itu rugi, udah siap rugi. Sama dengan saya selalu bilang, teman saya yang mau merintis itu, lu mau bisnis ini potensinya kayak gini, lu udah siap rugi belum? Apa, jangan selalu open your business cuma karena mikir, gue pengen profit. Oke, pasti kita juga di dalam bisnis kita pengen profit dong. Cuma apakah teman-teman ini udah siap untuk rugi di suatu bisnis? Nggak selamanya bisnis itu enak. Begitu. Jadi menurut saya hal-hal itu aja dulu yang simple-simple, yang diterapin, yang dijalanin teman-teman agar bisa ngulik potensi sendiri gitu loh. Dan mungkin ada beberapa saran lagi gitu. Mungkin coba beberapa idea bisnis dulu. Di brainstorm gitu, apa yang cocok, apa yang lu rasa benar-benar sama sejalan dengan pemikiran kamu. Kan kita buka bisnis juga nggak benar-benar langsung dong, Mbak. Kita butuh proses betul kan. Banget, Apalagi kalau kita mau buka banyak bisnis perlu modal yang banyak, begitu loh. Iya, benar. Itu aja sih. Kalau saya itu. Berarti harus berani gagal dulu ya, Bang ya. Kalau saya berani, karena saya orang berani gagal, berani mimpi. Iya, benar. Kalau berani mimpi harus berani gagal. Iya. Terus, dan berani eksekusi kerjaan tersebut, Mbak. Gitu loh. Jangan yang tadi kita bilang lagi, kalau mereka nggak siap, mending lu siap gagal daripada siap selalu mau langsung sukses. Karena kan gagal dulu enak baru sukses. Kalau sukses terus gagal sama aja. Betul banget. Iya. Gitu. Nah, terus ngomongin tentang potensi lagi nih ya, Bang. Dulu pernah nggak sih kayak Bang Chandra pengen potensinya tuh di sini gitu dan pengen mencoba bisnis A misalnya, tapi orang tua tuh nggak ngedukung gitu? Pernah. Gini, pernah. Salah satunya, jadi dulu passion saya di musik. Saya tuh mau ambil sekolah 2 ya, bisnis fashion sama bisnis musik. Orang tua saya nggak setuju. Nggak setuju kedua-duanya? Dua-duanya, bisnis musik dan fashion. Nggak setuju dua-duanya. Dia suruh lo harus ambil international business atau marketing. Gitu. Karena saya itu selalu, orang tua itu bisa menjadi kunci kesuksesan kita juga. Jangan lupa orang tua, istri, gitu. Terutama orang tua. Nah, saya selalu dengerin orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang no, saya bilang saya ikutin. Walaupun saya nyesel gitu. Maksudnya kadang-kadang kecewa dengan orang tua, cuma ya udah, saya pengen nyenengin orang tua dulu. Begitu. Kalau kita udah nyenengin orang tua, apalagi orang tua ngerestuin kerjaan kita, yakin aja kerjaan kalian tuh pasti bakal bagus banget. Begitu. Tapi kan itu kita nggak passion di situ gitu loh, Bang. Apa jalanin aja apa gimana nih? Soalnya itu yang saya rasain gitu. Jadi sekalian saya curhat ini. Gini. Saya juga ada beberapa bisnis yang bukan passion saya. Cuma kan saya ngeliat, oh ini bukan passion saya karena capek apalah. Cuma saya selalu percaya dengan bisnis itu karena nggak apa-apa lah, ini bukan passion saya, yang penting saya bisa dapatkan pundi-pundi dari usaha tersebut gitu loh. Walaupun bukan passion kita, emang sekarang gini loh, kita nggak bisa selalu mau bergabung di suatu perusahaan atau bisnis itu yang selalu mau ngikutin passion kita, nggak bisa. Karena sebenarnya passion itu ya idealis juga kan. Kecuali emang kayak gini loh, mungkin kayak istri saya tuh enak. Dia hobinya acting, hobinya sosial media, artis gitu-gitu. Ya dia bisa dapat kerjaan gampang, endorse, dapat kontrak sama brand-brand besar. Itu kan enaknya kerjanya gampang, tinggal foto, tinggal nggak kayak kita capek gitu. Di lapangan bolak-balik mikir, ketemu orang berjam-jam gitu. Jadi enjoy the process sama trust the process. Itu percaya kalau kamu nikmatin proses itu dan percaya dalam proses itu, insya Allah bisa jadi berkah buat kamu juga. Begitu. Itu bener, aja sih.
Nah itu kan aku tadi nanya posisinya Bang Chandra sebagai anak. Nah ini sekarang kan Bang Chandra sebagai ayah dan punya anak. Gimana kalau nanti pas udah besar, apakah Bang Chandra tuh menuntut gitu anaknya untuk yang ini bisnisnya kalau gitu? Apa sesuai saya potensi? udah mau ini dari sekarang si anak saya boleh milih apa aja Yang mereka mau yang gitu? mereka mau dari awal, karena saya udah ngerasain itu. Cuma ya mungkin orang tua kita itu kan maksudnya dari zaman yang dulu beda pemikiran dari kita sekarang. Cuma ya satu sisi ya mereka dengan pemikiran sendiri ngikutin mau mereka ya mungkin baik buat kita gitu loh. Jadi nanti anak saya sih kalau saya pengen aku iniin terserah kalian, yang penting tetap bisa nanti juga bantu ke orang tua gitu, bantu kerjaan orang tua, terserah kalau mau kuliah apa. Begitu, karena saya nggak mau anak saya stres nantinya. Iya benar-benar, gitu. nggak mau ada tekanan. Iya, karena ya jujur dulu ada tekanan juga ke saya, gitu. Cuma ya saya enjoy aja, nikmatin kuliah. Oke, nah ini Bang, gimana ya caranya kita gitu kan, mungkin teman-teman juga di sana yang mau nanya, ngelola dan memaksimalkan potensi dengan resource yang terbatas. Ya kan gini loh, semua pribadi itu punya potensi dalam dirinya sangat besar kan. Cuma terkendala di modal. Itu paling banyak modal. Itu banyak. Case ini aja kita pakai modal. Paling banyak terkendala di modal gitu. Cuma memang itu satu sisi yang buat mereka jadi nggak mau gerak sebenarnya modal. Cuma sekarang gini, kalau kalian punya networking yang bagus, apa kalian punya punya track record yang bagus dalam usaha, sekarang kan kalian bisa banyak multiple source yang kalian bisa dapat walaupun kalian nggak punya modal. Gitu, at least kalian bisa mencari partner. Kalian punya idea, kalian udah siapin idea ini lama, bisnis plan-nya udah siap, semuanya udah siap. Sekarang coba kalau kalian nggak punya modal, ya tetap bisa jalan sebenarnya bisnis ini menurut saya. Kalian bisa pitching ke teman-teman, bisa jadi crowdfunding atau segala macam, banyak cara. Di zaman sekarang, gitu ya Bang ya? Kolaborasi, banyak cara di zaman sekarang ini yang buat maksimalin potensi di saat resource kita terbatas gitu. Banyak cara. Kayak teman-teman saya gitu, saya juga beberapa masuk ke invest ke suatu perusahaan teman-teman saya gitu. Mereka tuh nggak punya modal, cuma modal mereka otak, kolaborasi sama kita. Jadi makanya saya bilang networking sangat penting di zaman sekarang. Orang yang nggak punya resource yang bagus bisa bertemu dengan orang yang punya resource tapi nggak punya ide. Kita bisa kolaps gitu loh. Dan menghasilkan suatu lapangan kerja yang sangat bagus, bisnis yang bagus. Itu banyak terjadi di Jakarta loh. Banyak banget orang-orang hebat Jakarta yang saya tahu, dia nggak punya resource sampai sekarang dia punya fundamental, punya funding yang kuat, itu karena dia bertemu dengan orang-orang hebat yang percaya sama dia. Nah gitu. Jadi sebenarnya dari niat kita sendiri dulu coba deh. Kalau benar-benar lu niat pasti ada jalan. Niat sama percaya sama Allah itu pasti dikasih jalan yang mudah. Itu sebenarnya. Tapi ya kalau nggak mau jalan-jalan ya susah Mbak. Karena takut sendiri nggak mau coba gitu, nggak mau gengsi lah, gengsi apa gitu-gitu. Ilangin lah itu gengsi menurut saya. Iya benar. Kalau kata Kak Husen kemarin, kebanyakan orang tuh yang takut untuk mencoba gitu, takut untuk bilang gitu. Takut. Kebanyakan takut ketakutan. Ekspresiin ide mereka sebenarnya. Iya, banyak orang yang cemerlang cuma nggak bisa. Jadinya nggak jalan apa-apa. Betul. Gitu. Nah terus aku tuh kan ngeliat di bionya Bang Chandra kan tadi kan baru dibikin kan, yang isinya itu that of true always believe in his dream. Iya, karena saya percaya sama mimpi saya. Selalu percaya dari dulu saya tuh harus punya bisnis ini. Dan ini Mbak ya, saya tuh selalu yakin saya sukses dalam tiap bisnis saya. Alhamdulillah tiap saya creating new business atau expanding new business, saya selalu achieve, saya selalu berhasil. Gak tau, karena saya yakin. Jadi saya punya namanya, saya selalu mindset positif dalam hidup saya. Saya pernah ngerasain kalau saya mikirin sesuatu yang jelek, itu terjadi, nggak tahu kenapa. Jadi saya selalu mindset, oh gue berhasil, gue harus sukses, bisnis ini harus benar-benar wow gitu. Dan benar, kemarin saya baru soft opening, itu gila banget di sana. Ini belum soft opening, daily profitnya udah gila banget. Gimana kalau udah grand opening gitu? Udah menurut saya udah lebih dari target saya. Udah BEP lah ya. Enggak juga, baru soft opening 3 hari Mbak. Iya toh. Kirain langsung gitu Bang. Nah gitu, jadi saya selalu yakin intinya, apapun itu yang saya lakuin, dalam kerjaan, dalam apapun, selalu mindset yang penting. Mindset itu sangat penting menurut saya. Jadi kalau menurut saya rich mindset,
itu benar-benar akan jadi rich mindset. Kalau kalian selalu mindset nggak berhasil, takut, gue gini-gini aja, ya kayak gitu aja terus pasti. Bener. Karena kita punya apa ya istilahnya, kalau aura negatif dan positif kalau orang-orang Iya, bilang betul. gitu loh. Ini nih pertanyaan terakhirnya Bang ya. Motivasi terbesar yang mendorong Bang Chandra untuk terus mengajar mimpi-mimpi itu apa sih sampai saat ini? Motivasi terbesarnya? Motivasi terbesar. Iya. Motivasi terbesar saya itu sebenarnya pengen banggain orang tua pertama. Banggain orang tua. Saya gini loh, saya udah di titik ini ya. Di titik menurut saya sukses dan bisa making money lah. Cuma saya belum bisa naikin haji orang tua. Bukan karena saya nggak punya duit, belum ada momennya. Belum ada rezekinya dari Allah. Rezeki bukan duit ya, waktu. Dan saya belum, sampai detik ini saya belum naikin orang tua saya naik haji. Orang tua saya juga mampu. Itu beda, susah kan jadi. Iya, beda. Iya. Nggak tahu saya mau gimana, itu motivasi Iya, saya. iya. Saya pengen banggain orang tua, at least saya bisa, di bisnis mereka saya bisa berbakti, mereka udah senang. Iya. Saya udah bisa, buat bisnis mereka makin besar, gitu. Motivasi pertama ya orang tua. Motivasi yang lain itu menurut saya pengen selalu perbanyak sedekah. Karena saya selalu bilang sedekah itu nggak pernah ada orang miskin sedekah. Saya tuh alhamdulillah sedekah, saya buat yayasan yang bergerak khusus untuk bantuin adik-adik, anak-anak kecil. Saya sempat ke Palu buat ngurusin anak-anak korban gempa dan tsunami. Kemudian sempat ke macam-macam, saya udah keliling lah. Pokoknya saya selalu pengen perbanyak sedekah saya. Jadi tiap saya berhasil nih, misalnya saya profit di bisnis ini, saya udah targetin, saya nggak targetin ya, saya nggak punya nominal tertentu. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya, gitu loh. Jadi kan kalau kita biasanya berapa persen sih kalau dari ini ya, 2,5% atau berapa persen? Enggak, saya pokoknya harus banyak-banyaknya. Saya pengen orang, adik-adik itu, teman-teman yang kurang mampu ngerasain gitu loh. Ngerasain setidaknya makan enak gitu. Itu aja motivasi yang menurut saya pribadi kan, itu bukan motivasi bisnis ya. Kita Pribadi. Itu aja sih kalau pribadi. Makasih teman-teman semua. Makasih. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu lagi sama Bang Chandra. Assalamualaikum. Iya, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-komen sebanyak-banyaknya, dan di-share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang terinspirasi. See you on next video. Assalamualaikum.